Nah, fun fact-nya tuh Unisal itu terletak di tengah hutan. Benar. Kayak monyet itu sering masuk, bahkan pernah masuk ke kamarku, hostelku, nyuri coklat. Kita tuh expect-nya kalau bahasa Melayunya tuh kayak ya 11-12 sama diupin-ipin gitu lah. Diupin-ipin sama dibobo-bobo gitu. Nah, ternyata itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fishpot Visip Podcast bersama aku Ananda Jelita yang akan menemani kalian pada segmen ngobrol santai. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng mahasiswa yang menjadi perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya untuk mengikuti Student Mobility yang diselenggarakan di Universitas Selangor, Malaysia. Nah, Sobat Visip pasti penasaran kan gimana narasumber kita ini bisa sampai sana dan membawa nama baik Visip dan Universitas Trunojoyo Madura. Untuk membahas topik kali ini, aku telah mengundang narasumber yang menjadi perwakilan dari 11 orang yang mengikuti Student Mobility di Universitas Selangor yang ada di Malaysia. Boleh kenalin dulu, ini ada Kak Amdil dan Kak Dia. Silakan kenalin Kak sama Sobat Visip. Oke, siapa dulu nih? boleh ladies first Oke, deh. halo Sobat Visip. Perkenalkan, nama aku Dia Puspitasari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2023. Oke, halo Sobat Visip, perkenalkan nama aku Amiril dari program studi sastra Inggris angkatan 2022. Oke, ada Kak Amil sama Kak Dia. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Soalnya meskipun lagi digempur musim UTS hujan ya. kan? Iya, bener. masih musim Rawan hujan. sakit. Ini ada matkul nggak? Alhamdulillah full Alhamdulillah free, free. Full free ya? Spesial Udah selesai nih. matkulnya tadi jam Iya, 11. spesial untuk podcast ini. Apalagi Oh, habis oke. UTS ya. Iya, Iya, betul bener. digempur UTS. Iya. Berapa sih 1 minggu apa? UTS-nya? UTS-nya. 1 minggu setengah. Oh, 2 minggu. Kalau aku 1 minggu. Aku 2 minggu. Oke, beda ya. Iya. Nah, aku ada pertanyaan nih buat Kakak. Ngomong-ngomong soal study mobility itu apa sih? Biar Sobat Visip lebih tahu lebih jelas. Boleh. Oke, untuk student mobility ini semacam pertukaran mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM ke Universitas Selangor, Malaysia. Nah, fun fact-nya, ini tuh merupakan kerjasama pertama dan pemberangkatan pertama dari Visip ke Selangor, Malaysia. Karena ini kerjasama pertamanya dijalin antara Visip dan juga Unisel begitu. Jadi kita selama di sana ya kuliah, terus jalan-jalan, Wow. wisata, Explore. Enak banget. gitu. Explore. Jadi harapan kedepannya semoga kerjasama antara Visip dan juga Unisel ini terus terjaga ya. Jadinya dengan adanya kita yang pertama kali nih, Iya. angkatan pertama jadi kelinci percobaan ya untuk Iya. kesana ya, dan alhamdulillah cukup membanggakan dan sukses gitu. Iya, Jadinya kalau nanti kan kedepannya ada kerjasama lagi kan teman-teman dari Visip yang lainnya bisa ikut berkesempatan untuk ke Unisel kembali seperti Iya. itu. Jadi kayak bisa buka celah buat kita datang ke sana kayak lebih gampang gitu, nggak seribet betul, pas betul. awal Bener, gitu kan. Benar. Dan juga biar teman-teman yang di sini nantinya akan berangkat itu enggak dengan nol pengalaman gitu. Benar. Kita bisa tanya-tanya ke kita Oh, dulu iya. nanti di sana tuh gimana harus persiapan apa aja. Karena dulu kita bener-bener nol Nah, ya. anda Pak. informasi Bener, jadi ya cari dari website, internet, gitu, YouTube bener-bener. gitu. Oke, nah aku ada sedikit pertanyaan nih. Yang pertama itu apa sih perbedaan dan persamaan sistem pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura sama di Universitas Selangor yang ada di Malaysia? Oke, Coba boleh jawab dulu. aku jawab ya. Kalau perbedaannya itu kalau di sana itu menerapkan sistem kuliah pendek ya. Jadi 1 semesternya itu dalam 1 tahun itu 3 semester gitu. Kalau di sini kan 2 semester aja. Jadi kegiatan perkuliahannya itu dalam misal 1 mata kuliah itu kalau di sini hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, kalau di sana itu perkuliahannya 1 mata kuliah 2 kali pertemuan dalam 1 minggu gitu. Jadi lebih padat gitu. Oke. Karena
semester pendek gitu. Terus kalau dari pembelajarannya itu di sana itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris full dalam pembelajarannya. Terus selain itu juga di sana itu diharuskan menggunakan ID card Betul. ketika melaksanakan perkuliahan, baik pokoknya di dalam kampus itu harus full menggunakan ID card gitu sebagai tanda mahasiswa Universitas Selangor gitu. Mungkin dari Kak Amiril ada tambahan? Iya, selain karena di sana itu sistemnya itu 3 semester dalam 1 tahun. Tadi kan dia kan sempat membahas ID card nih. Kalau ID card di sana itu untuk seluruh staf, dosen dan juga mahasiswa dan juga tenaga kependidikan gitu diwajibkan untuk menggunakan ID card selama masih di lingkup kampus. Nah, ID card ini tuh bisa mengakses semacam wifi, lalu ada e-learning kalau di sini kan siakat, kalau di sana namanya sebutannya e-learning. Lalu kita juga buat absen itu bisa menggunakan ID card gitu. Jadi fungsinya banyak sih dalam jadi satu nggak ID card cuma ini. sekedar ID card Iya. doang gitu Benar. kan. Keluar masuknya universitas itu Iya. harus menggunakan ID. Misalkan kita kan di asrama nih, jadi keluar masuknya harus menunjukkan ID card. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu. Iya, terus kalau kan semesternya kan ada 3 ya, berarti lulusnya kayak lebih cepet gitu nggak sih? Kalau lulusnya sebenarnya sama aja sih, sama aja. Cuma mereka dipecah jadi 3 semester itu. Kalau di UTM kan dipadatkan menjadi 2 semester ya. Kalau di Indonesia kan memang hanya ada 2 semester selama 1 tahun. Kalau di sana itu ada 3 semester. Nah, kebetulan pas kemarin kita ke sana ikut program student mobility ini, itu masuknya ke semester pendeknya. Jadi sekarang di sana udah liburan. Di sini kan baru selesai UTS, di sana udah liburan. Oh Iya. gitu. Terus ada pertanyaan yang kedua, apakah ada tantangan yang dilalui ketika belajar di sana? Nah, terus kalau ada itu gimana sih cara kakak itu ngatasinnya gitu? Mungkin Kak dulu? Amiril, iya. Oke, kalau tantangan sendiri tuh nggak begitu banget yang tertantang banget, enggak sih. Cuma mungkin ada beberapa kendala kayak misal pas di perkuliahan. Di sana kan mayoritas kan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, bahasa Inggrisnya itu logatnya tuh logat orang Melayu. Jadi aku sebagai orang Indonesia nih kadang tuh agak sedikit perlu waktu gitu kayak untuk memahami bahasa Inggrisnya itu. Karena kan beda aksen kan beda itu ya. Didengar itu kan kayak gimana gitu kalau biasanya didengar sama di sini gitu. Terus juga di sana tuh mixnya pakai bahasa Melayu. Nah, kita tuh expect-nya kalau bahasa Melayunya tuh kayak ya 11-12 sama di Upin Ipin gitu lah. Di Upin Ipin sama di Bobo gitu. Nah, ternyata itu bahasa Melayunya tuh emang sama, tapi ada ada banyak kosakata tuh yang kita tuh nggak tahu artinya gitu. Kayak bahasa Melayu yang lebih digunakan untuk akademisi gitu loh, kalau di Upin Ipin kan keseharian ya kayak daily life gitu. Kalau di perkuliahan tuh kan bahasa-bahasa yang kayak orang dewasa gitu. Gitu. Jadi kayak itu kadang tuh kayak bikin salah paham gitu. Jadi kayak ini apa ya artinya ya, kayak cari dulu di searching gitu. Terus kadang kalau ada pengumuman dari dosen gitu nggak paham bahasa Melayunya, ya udah kita translate. Kalau nggak translate ya di searching kata yang nggak paham itu. Oh gitu. Mungkin ditambahkan sama dia kendala lainnya. Kalau tantangan dari aku ya, karena aku di sini udah terbiasa kemana-mana naik motor ya, akomodasinya motor terus. Nah, ketika di sana pertama kali harus langsung pertama itu kita ada pembukaan gitu ya, opening. Nah, itu dari tempat tinggal atau hostel ke ruangan opening itu jauhnya Masya Allah tabarakallah, dan itu harus berjalan kaki. Dan juga selain itu kalau pembelajaran juga full jalan kaki karena di sana nggak ada kayak sepeda listrik, itu nggak ada di kampusnya, nggak disediakan. Jadi kita full kalau mau kemana-mana itu harus berjalan kaki. Dan kalau mau kuliah, misal perkuliahan 1 hari itu kan ada 2 makul kadang ya, dan itu tuh harus dari hostel ke kelas itu tuh bisa menyentuh di 20 menitan untuk jalannya aja. Jadi semisal kelasnya itu jam 8, itu jam 7:04 udah harus benar-benar jalan, karena kan kayak nanti di jalan masih berhenti juga kayak gitu. Jadi kayak di sana itu bisa buat
olahraga juga. Iya, bener-bener. Itu dikhususin buat mahasiswa apa emang mayoritas orang sana itu pada jalan kaki? Kalau mayoritas yang di kampus itu memang jalan kaki sih, even itu dosen. Cuma banyak emang yang pakai mobil. Jadi lebih banyak mobil daripada motor. Kayak motor tuh cuma bisa dihitung jari gitu loh kalau kita ngelihat gitu. Oh gitu. Nah, berhubung kan kita kan mahasiswa Indonesia ya kan, di Iya. sana kan nggak punya kendaraan, ya otomatis harus Jalan. jalan. Iya. Satu-satunya cara gitu. Tapi untungnya tuh kayak di trotoarnya tuh kayak nggak yang begitu panas banget lah ya, Iya. karena ada trotoar untuk pejalan kaki jadi support gitu. Tapi di sana tuh deket kayak misal kayak pusat perbelanjaan gitu ya kan, tapi wisata-wisata gitu deket nggak? Jauh. Jauh sekali. Nah, fun fact-nya tuh Unisal itu terletak di tengah hutan. Benar. Jadi ngelewatin hutan dulu. Benar, Iya, benar, benar. benar, Kita tuh benar. kalau mau ke mall atau ke pusat kotanya tuh harus melewatin hutan gitu. Benar. Iya. Karena kan Selangor tuh kalau di sana tuh sebutannya tuh negeri ya. Negeri tuh provinsi. Itu Selangor tuh disebutnya tuh negeri yang terkaya gitu loh. Kayak pusat perekonomian tuh ada di Selangor yang di Malaysia itu. Kuala Lumpur itu dulunya tuh wilayah Selangor. Tapi kalau nggak salah tuh dipecah dan dijadikan ibu kota itu. Jadi memang agak jauh sih. Dan kampusnya pun dikelilingin sama hutan. Jadi kalau kita keluar kampus ya semuanya hutan sawit, hutan Iya. bukit-bukit gitu. Gitu. Tapi tenang aja, di sana itu juga ada danau. Jadi setiap sore kita diajak refreshingnya tuh di danau, dan di pinggir danau itu kita ada semacam kafe gitu, kafe outdoor gitu. Jadi enak ya. di dalam kampus itu ada danaunya gitu. Kalau di sini namanya nyuret, nyuret? Apa? Iya. Nyanset. Nyanset lah ya. Nah, di sana gitu. Terus kalau ini kan ada Kuala Lumpur, itu berapa lama sih perjalanan ke sana kalau dari Selangor? Kalau dari kampus around hampir 2 jam sih. Wah, Itu pakai jauh bis, banget. pakai bis kampus. Pakai bis. Itu ke KL-nya ya, yang pusat KL-nya ya, itu hampir 2 jam. Jauh nggak itu kayak maksudnya kayak berapa uang gitu harus dikeluarin buat naik bus gitu? Bisnya kita Bisnya free, kita karena itu free, karena dari masuk akomodasi fasilitas. kampus ya. Kita kalau kemana-mana misal ada kegiatan nih keluar nih, ya semuanya pakai bis ini bis itu. Nah nanti pas udah dituruni titiknya ini, kalau kita mau explore ya pakai sendiri. Misal kita mau naik MRT, nanti pakai Touch and Go. Terus kalau mau naik Grab yaitu sendiri gitu. Oh gitu. Terus kan di sana tuh ini kampusnya tuh deket sama hutan gitu. Jadi tuh banyak hewan-hewan gitu loh dalam kampus serius. Kayak monyet. Itu sering masuk, bahkan pernah masuk ke kamarku, hostelku. Nyuri coklat. Iya, serius-serius. Iya, serius. Karena memang banyak kayak monyet. Terus kadang aku tuh sering banget banyak tuh burung gagak. Oh burung gagak. Iya, burung gagak tuh banyak banget di sana, kayak pada nangkring di pohon-pohon gitu loh. Jadi kayak kalau dirasain tuh masih asri gitu sih. Banyak bener-bener asri, banyak bener-bener hewan-hewan Alam gitu. banget. Menyatu Kayak dengan burung-burung gitu. alam. Iya ampun, monyetnya masuk itu. Iya, masuk kamar pernah. Iya, Pernah masuk bener. hostel, terus ke dapur nyuri makanan gitu. Terus juga karena kan waktu Indonesia sama Malaysia kan selisih 1 jam 1 ya. jam. Lebih cepatan Malaysia. Jadi pas awal-awal aku ke sana itu agak jet lag sedikit sih. Kayak biasanya kan kita tuh misal nih di Indonesia bangun jam rata-rata jam Bener-bener. 5:30 lah ya. Jam pagi 5:30 lah. itu udah pagi, sedangkan di sana tuh belum Masih subuh, gelap, masih bener-bener gelap banget. Masih gelap Subuh banget. tuh sekitar jam 6 setengah 7-an. Iya. Kita kuliah aja jam 8. Jam 8 tuh setara di sini jam 7. Bener. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu gimana sih pengalaman ini tuh mempengaruhi pandangan kakak tentang masa depan, karir, maupun akademik kakak? Aku dulu, mau dulu. Aku dulu boleh? Boleh, kamu dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, dulunya sebelum aku mengikuti student mobility ini, aku tuh nggak ada pandangan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya setelah dari Universitas Sriwijaya ini atau S1 gitu lah ya. Nah, setelah aku mengikuti kegiatan ini tuh kayak dalam diriku tuh termotivasi untuk kayaknya nggak cuman belajar sampai di sini aja, aku masih banyak yang perlu aku pelajari gitu. Jadi kayak ngerasa ada motivasi sendiri untuk melanjutkan ke perkuliahan berikutnya atau S2 gitu. Dan dari orang tua pun juga ada dorongan. Tiba-tiba dulunya kayak orang tua nggak terlalu berpikir tentang perkuliahan berikutnya, tapi karena aku mengikuti student mobility ini, tiba-tiba orang tua menawari
bahasa Jawa gitu ya. Iya. Kayak kowe gelem ta lanjut sekolah neng kono Oh, gitu. Kayak gitu. artinya kayak kamu mau lanjut sekolah di situ loh. Dalam aku kaget kok orang tua aku bisa ngomong gitu. Jadi kayak aku sendiri kayak ada motivasi lagi lah untuk Buat belajar, S2. iya belajar lebih lagi karena kayak aku mikirnya ya wes lulus kerja Iya, udah, soalnya gitu. kebanyakan gitu nggak sih Kak, abis Bener. S1 gitu. Tapi ternyata setelah student mobility itu karena di sana anak-anaknya itu ambisius terhadap pendidikan, jadinya energi itu tuh masuk di Masuk, aku juga, keikut juga, ke bawah bener, arus. ke bawah juga. Dan di sana benar-benar rata-rata mahasiswanya itu ambisius terhadap pendidikan dan Wow. aku tuh jadi tertarik gitu. Kalau dari Oh, Kak Kak Amiril Amiril sendiri. mungkin Kalau dari aku sendiri bener sih, kayak aku tuh lebih open minded gitu loh. Ternyata dunia tuh nggak sesempit ini gitu loh, kayak meskipun Nggak aku cuma tuh ininya aja. awalnya tuh aku mikir kayak cuma di Malaysia nih, kayaknya nggak terlalu jauh sama di Indonesia gitu. Ternyata tuh banyak hal-hal yang berbeda gitu, terutama di pendidikan itu gitu. Jadi kayak dari kegiatan student mobility ini tuh semakin macu semangatku untuk bisa kayak kuliah tuh lebih giat lagi gitu. Bahkan mungkin ya Allahumma amin ya bisa lanjut ke S2 dan amin. seterusnya gitu. Terus karena bener katanya dia tadi tuh kan di sana tuh kampusnya tuh cukup fancy gitu ya. Harganya UKT-nya tuh cukup mahal Tinggi gitu. lah, gitu. Karena kan kampus swasta, tapi kampus swastanya itu dimilikin sama negeri, dimilikin sama negara gitu. Kampus swasta Punyanya milik Malaysia. negara, ya punya Malaysia. Jadi pas kayak beberapa kali aku tanya ke orang-orang mahasiswa yang di Malaysia itu kayak bilang, ya gimana nggak ambis gitu, soalnya kan di sini kuliahnya mahal gitu. Iya, Jadi kalau aku nggak ambis ya kasihan ke orang tuaku. Jadi ya mau nggak mau harus ambis di bidang akademiknya itu. Jadi emang aku setuju banget sih di sana vibe-nya tuh kayak maksudnya tuh cukup ambis gitu. Berarti orang-orangnya kayak rata-rata kayak ambis banget semuanya gitu ya. Kalau dibilang semuanya enggak sih, cuma rata-rata mungkin sebagian besar gitu. Jadi itu kayak semakin memacu semangat kita gitu, kita, memotivasi gitu. kita untuk ayo dong kita harus Bisa lebih nih, kayak bisa mereka, menyamakan lah dengan mereka gitu. gitu. Dan itu kayak hal-hal positif yang harus kita bawa ke Indonesia gitu Iya, supaya benar. kuliahnya tuh lebih Iya, lebih semangat bener gitu loh kayak ya. Emang kuliah tuh ya buat Iya, soalnya Benar, kadang benar. ada yang satu kelas itu beberapa doang gitu kan yang ambis kan, nggak kayak bener, semua bener. gitu. Dan di sini tuh kayak orang-orang ambis tuh kayak malah kamu ambis gitu ya Iya. rata-rata. Tapi kalau Nggak di sana disukain. justru kalau orang ambis itu bener-bener kayak didorong-dorong terus gitu. kayak Disupport karena banget. iya bener teman-temannya itu mendukung untuk keambisan itu juga gitu. Kayak ayo ambis, jangan menyia-nyiakan kesempatan kuliah. Kayak di sana kuliah itu merupakan kesempatan emas gitu. Iya. Jadi please jangan disia-siakan, kasihan orang tua juga yang sudah membiayai Oh gitu. gitu. Terus selain itu kan di sana itu kan bahasa keduanya itu kan pakai bahasa Inggris ya. Iya. Rata-rata orang-orang pakai bahasa Inggris, even itu bukan mahasiswa kayak warga biasa gitu. Jadi aku tuh semakin yakin kayak ternyata aku kuliah sastra Inggris tuh nggak sia-sia gitu loh. Dengan skill komunikasi bahasa Inggrisku tuh Iya. berguna banget gitu di sana. Apalagi kalau ketemu luaran kan. ketemu mahasiswa internasional yang ada di sana kayak mungkin dari daerah Afrika, Eropa dan sekitarnya, kayak kita tuh bisa yang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Bahkan kemarin sampai diminta menjadi perwakilan speech mahasiswa Indonesia, aku perwakilannya untuk speech pas di opening sama Malaysia. closing yang pas di Iya. acaranya di sana. Jadi kayak represent dari UTM nih, kayak aku bangga banget gitu sampai dipuji-puji, oh kamu bahasa Inggrisnya oke nih, meskipun ya menurutku tuh masih nggak se-oke itu, tapi kayak ya oke lah, yang penting kan lawan bicara kayak paham gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa kakak punya rencana buat nerapin pembelajaran yang didapat dari pengalaman ini di Universitas Sriwijaya Madura ini? Oke, aku dulu. Ada nggak? Boleh. Kalau nerapin kayaknya agak susah ya, karena kan kurikulumnya pasti berbeda antara di Unisal sama di UTM. Tapi Iya. kalau dari pandangan aku sendiri tuh, aku tuh mungkin lebih bisa menerapkan kalau pas di sana tuh mahasiswanya tuh lebih disiplin gitu, lebih tepat waktu, kayak jarang banget ada mahasiswa telat gitu. Jadi kayak ada di situ aku bisa, aku harus bisa kayak gini juga nih, kayak gitu. Terus selain itu di Unisal itu kan ada banyak fakultas.
Nah, itu ada kampus A sama kampus B. Nah, kalau kampus A-nya itu tempatnya kita di Selangor, nah kampus B-nya itu di Shah Alam. Shah Alam tuh beda negeri, beda provinsi. Enggak satu itu ya berarti. Iya, ada Ya, kampus A sama kampus terdapat B. dua kampus. Kalau yang kampus B tuh Fakultas Kedokteran sama FEB. Nah, kalau yang di kita tuh banyak fakultasnya gitu. Nah, itu kalau di sini rata-rata dosen kan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali kalau emang dari dosen sastra Inggris ya menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran. Iya. Sedangkan kalau di sana tuh even bukan dosen sastra Inggris yang base-nya tuh bahasa Inggris, cara pembelajarannya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mahasiswanya tuh ya udah bisa bahasa Inggris gitu, meskipun nggak lancar-lancar banget, tapi Iya. udah bisa lah ngomong Inggris gitu. Kayak ngerti gitu lah. Jadi kayak aku tuh speechless banget kayak meskipun bukan anak yang jurusan base-nya bahasa Inggris, tapi mereka tuh pintar bahasa Inggris gitu. Jadi kayak aduh, kadang tuh insecure kayak mereka aja yang bukan jurusan bahasa Inggris Iya, bisa loh ngomong bisa. Inggris. Aku sendiri anak sastra Inggris tapi kayak nggak lancar-lancar banget gitu. Terus selain itu mungkin yang bisa diterapkan di UTM ini tuh kayak kalau di sana tuh ada aturan yang ketat banget untuk nggak ngerokok. Kalau miras, narkoba, terus sajam itu kan emang dilarang ya. Iya. Tapi kalau rokok tuh bener-bener dilarang juga. Sedangkan kalau di sini kan masih diizinkan gitu. Iya sih. Jadi di sana itu tuh di lingkup kampusnya itu nggak boleh ngerokok. Jadi kalau ketahuan bisa kena denda. Sama sekali. Iya, nggak ada sama sekali. Bukan berarti melarang mahasiswanya untuk merokok. Boleh merokok tapi asal di luar kampus gitu. Makanya rata-rata di sana tuh kalau aku ketemu sama mahasiswa di sana tuh tak tanya tuh kayak kalian ngerokok nggak gitu? Enggak ngerokok gitu. Tak tanya tuh karena emang awalnya mereka tuh merokok, Iya. tapi bukan gara-gara sih, nggak tapi karena dibolehin. nggak Adanya. dibolehin di kampus itu akhirnya mereka tuh ke bawah. Jadi kan itu kan menjadi sisi yang positif itu loh. Sedangkan ngerokok sendiri kan cukup krusial gitu ya. Kalau di Iya. sini kan kayak Udah umum lah. gitu. Terus juga mungkin yang perokok pasif tuh kan juga bisa kena asapnya rokok di mana-mana. Kalau di sana tuh benar-benar nggak ada rokok sama sekali. Gitu. Jadi udaranya masih fresh banget ya. Iya sih. Apalagi kan ada Hutan-hutannya, gitu. jadi Makin terjaga enak, banget. Asri banget. Mungkin kalau dari aku benar kalau ngubah kurikulum tentunya kita nggak bisa, tapi kita bisa mengubah ke lebih mahasiswanya. Kalau di sana itu mahasiswanya benar-benar aware terhadap lingkungan. Contohnya di kantin aja, dari kantinnya sendiri tidak menyediakan sedotan plastik. Jadi waktu itu pertama aku datang, karena aku orang Indonesia ya, pasti Iya. kalau minum Pakai ya sedotan. kalau cup pakai sedotan. Saya minta sedotan di sana itu nggak ada, jadi nggak bisa, kayak nggak dikasih ya, cuman gelasnya aja udah kita cucup bahasanya Langsung diminum langsung gitu ya. diminum. Jadi nggak ada sedotan. Selain itu yang kedua juga sendok plastik nggak ada. Nggak ada. Jadi makan di sana itu menggunakan tangan gitu. Oh, Jadi lokal ya. iya, Pakai tangan. jadi aware banget terhadap lingkungan. Selain itu di sana juga kayak nggak ada sampah ya, bahkan kayak nggak ada Iya, sampah jarang nemuin berserakan, sampah jarang gitu. banget sampah berserakan. Jadi kayak bener-bener satu titik pun kayak nggak ada sampah berserakan di situ, kayak khususnya sampah plastik gitu. Itu bener-bener nggak ada, Jarang ya? jarang banget. Dan juga di kantinnya selalu bersih setiap kita mau makan, walaupun sebelumnya itu udah dipakai mahasiswa lain, Iya. tapi ketika kita mau makan udah bener-bener bersih, clear lagi. Jadi Langsung kayak dibersihin. dibersihin sama bener, petugasnya gitu. petugasnya itu bener-bener langsung set gitu bersih gitu. Dan juga mahasiswanya itu rata-rata karena tadi nggak ada sedotan ya, Iya. jadi rata-rata mahasiswanya itu membawa tumbler sendiri. Jadi cuman beli airnya atau minumannya Iya. aja. Jadi untuk tempatnya itu mereka Bawa sendiri. Iya. Bahkan hampir semua mahasiswanya menerapkan hal itu. Dan aku berharap sih mahasiswa di sini juga bisa seperti itu. Iya, kayak pasti gitu. bisa nggak Iya. sih? Terus Supaya- juga karena kan di sana tuh ada fasilitas kampus tuh kayak dispenser gitu loh. Ya, Jadi benar. banyak iya. dispenser air tuh banyak. Jadi itu mahasiswa tuh bisa refill di mana-mana gitu. Kayak di fakultas ini ada, di gedung ini ada gitu. Jadi ada beberapa titik-titik itu yang ada dispensernya. Dan itu tersedia kayak yang panas ada, yang dingin ada gitu. Jadi kita dong. bawa botol aja Bawa tuh botol aja. udah bisa minum di mana-mana gitu. Jadi kayak benar-benar. agak irit sih gitu. Terus kalau Iya.
Kalau sedotan emang aku nggak nemuin ya kalau di kampus. Tapi kalau sendok plastik itu sebenarnya ada beberapa yang kalau penjual. Oh gitu. Ada beberapa penjual. Tapi emang pas pernah aku tanya tuh katanya tuh memang kayak peraturan atau apa gitu ya. Pokoknya intinya tuh agak mengurangi sampah plastik lah gitu. Benar. Tapi gitu-gitu kan kayak udah menurut aku udah kayak lebih bagus gitu nggak sih? Iya, Benar. lumayan masih kayak Lumayan oke lah, kayak banget, mereka tuh aware setidaknya banget terhadap ada kesadaran tentang lingkungan. gitu loh. Iya, oke. Kita lanjut ke Q&A ya. Yang pertama itu gimana sih Kak caranya biar ikut student mobility kayak Kakak ini? Aku dulu. Siapa? Kasih tahu sobat Visip. Oke, Kakak dulu boleh. ya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut student mobility, jadi dulu pas awal banget tuh ada pengumuman dari fakultas gitu. Kebetulan aku perwakilan dari Hamlet karena saat itu tuh dikumpulkan di acara Sarasehan pas puasa ingatku. Nah itu jajaran dekanat tuh menyampaikan bahwasanya Visip tuh sekarang sedang kerjasama sama Unisel gitu. Jadi bukan antar Unisel dan UTM, bukan antar kampus, tapi fakultas kita sendiri gitu loh. fakultas. Kerjasamanya tuh langsung ke kampus Universitas. Unisel itu gitu. Universitas Kalau lokal. ada program ini. Terus disampaikan kayak akomodasi, terus biaya dan segala macam itu disampaikan sama jajaran dekanat. Nah, itu tuh bisa diikutin oleh semua mahasiswa Visip yang mau dengan syarat dan ketentuan berlaku ya pastinya ya. Iya. Kayak tentang kayak apa ya, kayak pembayaran, terus juga administrasi, terus juga ngurus konversi SKS-nya gitu. Nah, tapi enaknya itu ada beberapa mahasiswa yang mendapat uang bantuan gitu, kayak uang apa ya, dapat uang lah dari Iya. dari prodi Kayak masing-masing. bantuan. Iya. Ya walaupun sedikit-sedikit Iya. Iya, benar. meskipun nggak full Kayak tanggung banget, jawab. ada dapat bantuan dari prodi masing-masing. Aku kan prodi sastra Inggris, nah dia prodi ilmu komunikasi, pasti dapat. Nah, tapi yang mahasiswa mau dapat ini tuh harus seleksi dulu. Oh, ada seleksi lagi. Betul. Kalau aku di sastra Inggris tuh dulu kayak ada, ya mungkin ada wawancara dikit gitu, abis itu ngumpulin CV, terus IPK gitu. Jadi hanya 3 mahasiswa terpilih yang dapat uang bantuan ini. Selebihnya itu Pakai uang uang sendiri. iya pakai uang sendiri, tapi tetap dapat dari prodi uang pesangon lah katakanlah Oh, gitu. gitu. Kayak mungkin uang transport lah gitu. Iya. Untuk yang 3 mahasiswa terpilih ini tuh uangnya tuh apa ya, kayak lebih banyak gitu dibandingkan mahasiswa yang enggak lain. gitu Oh, benar-benar. ini kan ada 11 ya? Ya ada 11. Sebenarnya beda-beda ya Ya, jamnya. tergantung prodinya. prodi. Kalau aku sendiri bahkan bisa dibilang kurang prepare terhadap kegiatan ini karena benar-benar itu hamin 2 minggu keberangkatan aku baru tergabung untuk mengikuti kegiatan tersebut karena informasi yang aku dapat itu tidak melalui program studi tapi melalui Duta Budaya Visip. Budaya Iya. Visip karena aku tergabung di dalamnya seperti itu dan ada penawaran atau ada informasi itulah ada kegiatan. Nah akhirnya dalam 3 jam aku memutuskan untuk berangkat dan karena Ih, udah dadakan banget. iya benar Benar. karena nggak ada waktu lagi nggak bisa plan juga jadi kayak mau nggak mau iya atau enggak kamu udah harus memberikan Iya. keputusan. Iya, Nah benar. karena kalau dari program studi sastra Inggris sepertinya lebih terprepare gitu ya. Kalau dari aku sendiri justru malah hamin 2 minggu itu aku harus ngebut bener-bener prepare dari kan aku belum pernah ke luar negeri, aku belum punya paspor. Jadi dalam Iya, 2 kok minggu bisa loh? dalam 2 minggu itu gimana Ngejar caranya semua dokumen ya. nyiapin seluruh dokumen untuk bisa buat paspor dan itu posisi seluruh dokumenku itu masih di rumahku di Jawa Tengah. Jadi Ih, harus jauh banget. dipaketin dulu. Terus gimana caranya harus bisa bikin paspor dalam waktu 2 minggu. Kayak itu bener-bener kayak ngebut aja. Terus terkait informasinya juga aku lebih dari Duta Budaya Visip bukan. Tapi sebenarnya teman-teman bisa update ke program studinya masing-masing Benar, terkait ini. Betul. Jadi sebenarnya program studi itu ngasih informasi, cuman mungkin kadang tuh Kurang tidak tersebar ya. kurang tersebar sampai mahasiswa gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa update terus aja ke program studi gitu sih kataku. Ke Kalau di sastra Inggris, sosmed-sosmednya gitu ya. Bener-bener kalau di sastra bener. Inggris kemarin tuh ada Zoom-nya. Jadi gitu. ada sosialisasi untuk mahasiswanya. Jadi semua angkatan tuh bisa mengikuti gitu. Oke. Kita lanjut terus hal paling berkesan apa yang dialami selama di sana? Kamu dulu?
Oke, boleh. Hal berkesan banyak banget. Kalau diceritain mungkin bisa 1,5 jam, Bisa tapi jangan. disebutin salah satunya aja nggak apa-apa. Aku sebutin poin-poinnya aja. Iya, Pastinya boleh. kita bisa explore sejarahnya Kuala Lumpur, Melaka, Wow. dan juga kita ke Bukit Melawati. Terus juga yang terakhir nih, gongnya. Kayak tiba-tiba saat itu ada namanya beauty battle makeup. Nah, Ih, di situ Kayak aku enak nggak banget ceweknya. iya, bener-bener di situ aku nggak ada prepare sama sekali. Aku nggak tahu bakalan ada kompetisi make up di Universitas Selangor. Nah, dengan segala peralatan make up seadanya, aku mencoba mendaftarkan gitu untuk bergabung di lomba tersebut. Dan alhamdulillah juga di situ aku bisa dapet Juara satu. juara Juara satu. satu. Wow, Kayak, keren banget. dan itu kayak gongnya aku bisa membawa sertifikat itu Dapat ke berapa? Dapat Indonesia. berapa hadiahnya? Iya. 200 ringgit. 200 Ih, ringgit. itu berapa sih kalau dirupiahin? Around 800 ribu lah Lumayan ya. loh, Lumayan hampir 1 banget. juta, dapat ilmu juga, Ah, menang juga. bener. Itu lomba dadakan tanpa ya dengan alat seadanya gitu. Ih, keren banget sih kalau Kak Amel Kalau sendiri. aku hal yang berkesan tuh banyak sih, kayak dapat teman-teman baru yang sampai sekarang pun masih kontekan gitu, kayak kita saling mutualan sosmed. Oh gitu. Terus dapat ilmu-ilmu baru, terus tahu lebih dalam Malaysia tuh seperti apa sih dari sektor pariwisata, bahkan sektor perekonomian pun kita kayak sedikit banyak tuh dikasih tahu gitu lewat seminar, workshop yang ada di Unisal itu sendiri. Terus kayak aku setiap hari tuh kayak every time, every moment, kayak setiap bangun tidur tuh pertama tuh aku pasti ngucap kayak alhamdulillah masih diberikan umur untuk melanjutkan hidupku gitu ya. Terus kedua tuh kayak aku mikir, aduh, hal-hal apa lagi yang akan terjadi di hari ini gitu, kayak jadi aku tuh selalu excited dengan hal-hal baru gitu. Iya, apalagi Sekecil kayak apapun, di bener-bener. luar gitu kan. Iya bener. Benar-benar. Terus kalau dia tadi kan ikut lomba make up ya. Nah, kalau aku kemarin tuh menang di eventnya Air Selangor. Air Selangor apa? tuh itu kayak eventnya tuh kayak bersih-bersih sungai gitu. Oh. Sebenarnya sungai tuh bersih banget. Cuma kita tuh bersihin sampah-sampah kayak daun-daun gitu-gitu. Nah, itu eventnya banyak banget, kayak ada lomba-lomba 17 Iya. Agustusan lombanya itu. Oh, di situ juga ada. Heeh. Iya bener. Nah, di Air Selangor itu. Nah, aku tuh kebetulan dapat juara 2 Wih, di Air Selangor gila, itu. Terus keren dapat parcel besar banget, dapat uang 250 ringgit. Itu berapa juga? Itu berapa ya? Mungkin sekitar 1 juta berapa gitu. Itu tapi tim. Tim. Jadi kita bagi tim gitu. Tapi Dapat menang. alhamdulillah sih. Jadi kayak kita ikut eventnya, terus Iya, dapat makan gratis. Ih, nggak Dapat bisa makan gratis, bayangin serunya. terus dapat main game segala macam, terus dapat hadiah gitu. Terus apalagi pas MC-nya kan announcer gitu ya, terus ditanya ini dari mana kok logatnya nggak beda, terus kita bilang kan kita dari Indonesia. Wah, mereka tuh kayak langsung applause banget gitu lah. Kayak kita aja dari Indonesia excited gitu loh buat ikut event tersebut gitu. Tapi satu lagi sih yang belum, kayak yang berkesan itu kita pertama kali ikut yang namanya kegiatan kereta api Sarong. Bener-bener. Di mana kegiatan itu hanya ada dalam 1 tahun sekali, dan itu saat kita datang itu pas juga ada kegiatan kereta api Sarong. Di mana kegiatan itu merupakan, kalau di sini namanya Karnaval Kemerdekaan RI, tapi kalau di sana itu kemerdekaannya Malaysia gitu. Kita naik kereta MRT Jadi gitu. untuk eventnya tuh bukan yang di jalan gitu, tapi di MRT, di kayak di lobbynya MRT gitu. Nah, nanti dari MRT 1 abis itu kayak ada event, kayak kita penampilan-penampilan, kayak kita sekedar menikmati aja, kayak mereka tuh biasanya tuh pakai baju-baju budaya dan adat masing-masing gitu loh. Ada yang dari Itu India, kayak kirap Chinese. budaya bukan? Bener-bener kayak gitu. gitu. Jadi mereka tuh pakai baju tradisional semua. Nah, kemarin kita pakai batik-batik gitu. Iya, Batik Indonesia. Batik Indonesia. Terus kenalin Indonesia. kayak dari MRT 1 ke MRT kedua, MRT ketiga gitu banyak. Abis itu tempat puncaknya itu kita nggak tahu, itu rahasia. Nah, kita tuh pas udah di puncaknya itu dikumpulin jadi satu, banyak banget itu, kayak ada konser, ada door prize, kayak ada event kayak bazar-bazar makanan gitu. Jadi kayak kita bener-bener enjoy dan menikmati banget sih 1 hari itu. Iya, karena itu juga setahun sekali di Malaysia, dan Benar, kita benar, bisa benar. merasakan Iya, beruntung hal banget. Itu kayak hari jadinya Malaysia atau gimana sih? Bener-bener hari jadi Benar-benar Malaysia. hari jadi Iya, kalau nggak salah hari Iya, jadi Malaysia hari ya. jadi Malaysia. Terus last one, kita kemarin tuh dadakan diminta buat nampil di
wisudanya Iya. orang anak Unisel. Itu Kemarin nampilin tuh, apa? nah jadi kemarin tuh kita diminta buat menampilkan budaya yang berbau budaya gitu di wisudanya Unisel. Nah kita menampilkan tuh kayak tarian-tarian gitu. Nah kita kan ada empat kampus untuk penampilan tersebut. Nah pas kita tampil tuh kayak banyak applause itu loh, bahkan sampai dibilang sama dosen-dosen di sana kayak teman-teman ini penampilan terbaik gitu. Iya. Jadi kayak kita benar-benar bangga banget sih bisa Iya, membawakan iya, tarian-tarian yang ada di Indonesia di Malaysia gitu. Terutama kita juga meng-highlight ada lagu-lagu Madura sih di sana. Oh, Madura juga ikut ya. Mm-mm. Apalagi Iya, kita dari pasti. Iyalah. Iya kan. benar. Oke, wah Sobat Visip, kita nggak kerasa ya udah menguak-nguak perjalanan para mahasiswa yang mengikuti student mobility ini. Itu ternyata sangat menginspirasi banget. Nah, Sobat Visip juga kita udah ada di penghujung acara nih, sedih banget. Padahal pengen tahu lebih jelas traveling kemana aja gitu kan, enak pasti seru. Aku aja yang dengerin kayak seru banget gitu loh, apalagi ikut gitu kan. Nah, oke, terima kasih udah mau hadir Kak. Terima kasih kembali Kak. Apa kayak udah nyempetin waktunya juga, dan aku mau ingetin sekali lagi jangan lupa buat follow IG Visip UTM buat pantau terus kegiatan kita ya teman-teman. Terus udah sih itu aja, mungkin kakaknya mau ada salam perpisahan dulu sama Sobat Visip di podcast ini. Ya sebenarnya terima kasih karena telah diundang di podcast ini gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman Visip yang tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut ya, Iya, mungkin bisa melalui Instagram Iya, kita atau nanti mungkin kayak secara dikasih. langsung gitu boleh ya nanti boleh. Nanti kita kalau berbicara lebih panjang kita. kepo-kepo tentang student mobile. Nanti apa sih IG-nya nanti biar Sobat Visip? Kalau IG aku dia Puspita _ pakai IG Oke. ya. Kalau aku Amir_real. Oke, udah RIL. di spill ya, jangan lupa di follow juga. Kita di sini juga ada banyak kok kayak dokumentasi selama Iya, di benar. sana. Oh gitu. Pas Aku wisata- buat wisata-wisata. highlight khusus. Khusus buat ke itu Benar. ya. Oke. Oke teman-teman, aku Ananda Jelita pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip UTM ngehits.